Kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Semua siap berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang pertama Bimo, mana Bimo? Kalista, Hermiwati, Haura, Helda, Jessica, Kaina, Listiawati, Naisila, Queen, Revalina, Salsa, Bila, Cynthia, Priwahyuni, Kariska, Sarah, Saskia, mana Saskia? Zia, ya, semuanya masuk ya. Baik, kita memulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini tentang penjernihan minyak jelantah dengan menggunakan kulit pisang. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang tahu tidak kulit limbah minyak jelantah itu apa sih? Apa? Limbah minyak jelantah? Limbah dari minyak goreng berapa kali dipakai? Di sini ada beberapa tujuan yang dipelajari pada materi hari ini. Yang pertama adalah kalian menuliskan senyawa yang terkandung dalam minyak jelantah. Yang kedua, menuliskan sifat fisik dan kimia limbah minyak jelantah. Yang ketiga, menuliskan senyawa yang terkandung di dalam kulit pisang. Yang keempat, menjelaskan prinsip absorpsi pada penjernihan minyak jelantah menggunakan kulit pisang. Yang kelima, mengamati dampak yang ditimbulkan dari limbah minyak jelantah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah limbah minyak jelantah berdasarkan prosedur yang ada. Kemudian yang ketujuh, merancang prosedur penjernihan minyak jelantahnya. Setelah merancang, kita menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan absorben kulit pisang. Selanjutnya menentukan alat dan bahan yang digunakan penjernihan minyak jelantah. Oke, yang ke-11 yaitu menyusun rancangan jadwal pelaksanaan penjernihan minyak jelantah dengan tanggung jawab dan disiplin. Yang ke-12 melakukan uji coba rancangan penjernihan minyak jelantah dengan teliti. Yang terakhir mempresentasikan. Setelah semua dilakukan, kalian mempresentasikan hasil dari rancangan penjernihan minyak jelantah dengan komunikatif. Ini tujuannya yang akan kita pelajari dari materi hari ini. Oke, ini ada orientasi pada masalah. Di sini ada gambar yang pakai wajan itu gambar apa? Minyak. Sebelahnya? Minyak juga, oke. Yang pada wajan itu pada saat minyaknya pemanasan atau lagi dimasak. Kemudian hasil dari minyak jelantah itu kan biasanya tidak boleh digunakan kembali ya. Warnanya sudah berubah. Contohnya apa warnanya? Hitam. Oke, selanjutnya adalah dampak minyak jelantah untuk lingkungan ya. Bagi lingkungannya seperti apa sih ketika kalian membuang minyak jelantah? Bayangkan kita membuang kemana minyak jelantah? Ke selokan. Terus kemana lagi? Kita ke air, mencemari tanah dan dapat menyumbat saluran air. Nah, itu kalau misalkan kita buangnya hanya sedikit mungkin tidak terlihat. Tetapi ketika semua yang membuang dengan kapasitas yang lumayan atau volume yang lumayan banyak, ya ini akan berdampak merugikan buat lingkungan kita juga. Kelangkaan, tadi dikatakan bahwa minyak jelantah itu tidak boleh digunakan kembali. Maka bisa kita olah menjadi suatu produk yang lain, tetapi bukan dikonsumsi. Dengan cara apa sih? Oke, bisa dengan cara kita membuat penjernihannya dulu, yaitu dengan metode absorpsi. Di sini, metode absorpsi
menggunakan, yang kita bisa manfaatkan adalah dengan menggunakan absorpsi kulit pisang. Produk yang bisa diolah kembali dari minyak jelantah pertama adalah bisa kita membuat yang namanya sabun. Kayak ini LKPD kalian yang sudah ibu bagikan tadi sebelumnya, sudah dilihat, sudah dibaca. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 hasil identifikasi dari diskusi kelompok kalian apa? Yang kuat, yang tadi jelas. Bagaimana cara menjernihkan minyak jelantah? Mengapa minyak jelantah tidak boleh dikonsumsi lagi? Identifikasinya hasilnya apa? Jenis kulit pisang apa saja yang bisa digunakan untuk menjernihkan minyak jelantah? Minyak jelantahnya. Sambil dicari infonya tentang apa? Sudah sampai mana? Sambil cari poin-poinnya ya. Nah, yang poin yang ketiga itu kalian cari tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Tadi kan masalahnya tanyakan bagaimana atau sudah memutuskan kulit pisang apa yang akan digunakan. Di sini ada waktu ya, waktu yang harus kalian perhatikan. Waktu yang saya berikan adalah selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu harus sudah selesai sampai ke laporannya. Dari mulai mencari data, kemudian membuat absorbennya. Setelah itu kalian sampai dengan menguji dari metode tersebut. Setelah mengujinya baru kalian membuat laporannya. Berarti saya memberikan waktu selama 2 minggu. Ini ada yang mau ditanyakan mengenai langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Cukup? Ya, sambil jalan ya, sambil nanti kita diskusi di luar kelas. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu materi kita tentang penjernihan minyak jelantah dengan kulit pisang. Kemudian untuk metode PBL ini, jadi kita sampai ke tahap bagaimana mencari informasi dan metodenya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1 udah nyampe mana kerjaannya? Kami sudah mencari informasi tentang kulit pisang. Kulit pisang. Jadi kulit pisang apa? Pisang kepok. Pisang kepok. Udah dapat belum informasinya apa aja yang mau dilihat? Pisang kepok. Alat dan bahan berarti kan ada 2 metode nih. Satu absorbennya, satunya lagi penjernihannya. Berarti kita pisahin di sini absorbennya, di sini penjernihannya dibagi 2. Tulisannya kalau ini diagramnya kalian buat alatnya seperti apa? Sudah tahu diagramnya. Ini jadwal. Oke, ini untuk jadwal kan misalkan jadwal diskusi seperti ini kalian tulis. Ini ya. Kalian cari lagi informasinya. Saya kasih waktu ini 2 hari. Cari informasinya sambil dengan berarti 2 kerjaan. Cari informasi dengan membuat absorbennya, ya. Oke, kelompok 2 udah nyampe mana kerjaannya? Udah nyari tentang informasi tentang kulit pisang. Informasi tentang kulit pisang. Dapat bacanya dari mana? Dapat dari jurnal ya. Jurnal penelitian ya. Udah ini ya, udah dibacakan. Di jurnal penelitian itu kulit pisangnya kulit pisang apa yang dipakai? Kulit pisang jantan. Kulit pisang jantan. Dapat dari mana kulit pisang jantan? Dapat dari tukang gorengan. Tukang gorengan di mana? Kebetulan di dekat rumah gitu ada tukang gorengan. Berarti enggak ini ya. Terus gimana cara kan udah dibaca nih, udah dibaca jurnalnya tentang kulit pisang itu. Gimana cara buatnya? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Salah satu aja deh. Gimana
Gimana tuh? Caranya disiapkan kulit pisangnya, lalu dicuci, setelah itu dipotong-potong, terus habis itu dikeringkan menggunakan oven, lalu dikeringkan, kan sudah kering, lalu di blender, dihaluskan. Ya, berarti bubuk ya kita gunakan bubuk kulit pisangnya. Biasanya tuh bumbu yang digabung di sana gitu. Tapi dari kendala itu nanti kita tanya-tanya lagi, kalian tanya-tanya lagi. Jadi kita cari solusinya supaya nggak mentok pekerjaan kalian. Ya. Jadi ini kan kalau sudah paham, ada yang ditanya lagi. Ya, sudah nanti kalian lanjut masuk ke kelas lagi. Terima kasih. Coba lihat. Ini kulit pisang yang udah dikerjain. Iya. Udah diopen. Sudah dihaluskan. Lihat dulu ya. Halus nggak? Nanti ini yang kalian coba di minyak nanti. Minyak kita kan mau menjernihkan minyak menggunakan kulit pisang. Kita cek nih apakah bisa kulit pisang ini dijadikan sebagai acuan atau tidak. Ya, kalau untuk begitu metode selanjutnya itu langkah selanjutnya penjernihan yang lantai udah dicari belum? Udah Bu. Udah. Apa kayak mana? Ada mau ditanyain nggak tentang materi tentang metodenya? Bu, itu minyaknya dipanasin dulu atau enggak? Oh jadi kamu udah ketemu ada mengenai minyaknya dipanasin apa enggak gitu? Kalau kalian mau coba, dua-duanya dicoba. Jadi satunya kondisi minyak dipanaskan, satunya lagi kondisi minyak enggak dipanaskan. Jadi dua minyak, satu dipanasin, satu enggak. Buatnya jangan lupa buatnya di videoin, ya hasilnya difoto. Kalau kan hasilnya susah kalau di videoin, difoto. Dari situ nanti kalian lihat yang apakah ada perubahan, apakah ada perbedaan lah ya, yang untuk minyak yang dipanasin sama yang tidak. Jadi di situ kalian lihat ya. Kemudian yang volume yang itunya masa-masanya sudah ditentuin. Masa minyaknya berapa sudah ditentuin. Nah, ini sambil kita lihat lagi kalau ada kendala-kendala jangan lupa ditanyain ya supaya jalan ke kerjaan kalian. Kali ini baca dulu yang ini. Di sini variabel kontrol bebas sama terikatnya ditentuin. Kalian mau kontrolnya apa, kemudian bebasnya apa, terikatnya apa. Maksudnya variabel bebas itu yang divariasiin. Misalkan volume atau bukan volume ya, masanya, masa dari kulit pisang. Misalkan satunya 5 gram, satunya 10 gram. Itu masuk ke variabel bebas. Berarti di sini metode prosedur kerja untuk minyak jelantahnya dipastiin lagi. Kan tadi kata temennya mau dibuat yang yang dipanasin sama enggak ya? Kita coba nanti misalkan dipanasin. Saya juga mau lihat apakah ada perbedaan ketika minyak itu dipanasin sama minyak yang dingin. Cara kerjanya seperti apa? Apakah sama aja gitu? Ya, jadi nggak ada yang ditanyakan lagi. Yakin? Nanti gini ya. Jangan lupa kalau sudah dicoba di videoin dan ada yang buat laporan. Sini kan ada format laporan hasil pemecahan masalah dibuat dengan formatnya seperti ini. Ada pendahuluan, kajian pustaka, ada metodenya. Kemudian ada hasil pembahasan, kemudian buat kesimpulannya. Dari kesimpulan, kalau kesimpulan berarti hasil dari yang kalian coba itu, kan yang dipanasin sama tidak dipanasin minyaknya seperti apa. Kemudian konsentrasi masa dari kulit pisangnya mempengaruhi enggak kejadiannya. Jadi dibahasin tentang itu. Ya. Kita nanti saya tanya lagi videonya 2 hari lagi. Harus sudah siap hari 3 sepertinya. Oke. Silakan kembali lagi ke kelas kalian.
sudah mulai pelajarannya? Masih Bu, masih ya Bu. Oke, kelompok 2 sudah sampai mana kerjaannya? Kami sudah menghaluskan sama mengeringkan kulit pisang. Ini hasil yang sudah dihalusin. Bentar ya, Ibu lihat dulu. Sudah habis belum? Oke. Oke, sudah bagus, sudah habisnya. Jadi ini yang nanti kalian campurkan ke dalam minyak jelantah nanti kan. Berarti sudah dapat metode minyak jelantahnya, sudah dapat. Gimana caranya minyak jelantahnya diapain? Ibu pengen tahu dulu lah gimana prosedurnya. Caranya itu minyak jelantahnya direndam sama kulit pisang selama 24 jam. Oh, didiamin cuma sama media cuma perendaman aja. Jadi direndam. Minyak jelantahnya yang dalam kondisi panas apa dalam kondisi dingin? Dalam kondisi dingin. Dalam kondisi dingin. Kalau paham, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan balik lagi ke kelas kalian. Lanjutin pelajaran kalian, silakan Ibu. Kelompok 3 sudah sampai mana kerjaannya? Sudah sampai pengawatan, penjernihan. Buat itu udah, buat absorben kulit pisangnya udah dihalusin. Udah. Dua-duanya. Iya. Mana contohnya? Bawa nggak? Bawa. Bebasnya adalah jenis kulit pisangnya, kan yang dibedain kulit pisangnya kan. Nanti volume dari minyak jelantahnya sama. Misalkan kalian buat 250 ml di gelas 1 atau di wadah 1. Di wadah 2 juga 250 ml. Cuman yang bedanya di wadah satunya pakai kulit pisang kepok, wadah keduanya pakai kulit pisang jantan. Nanti di situ diamati perbedaannya di mana. Ada pertanyaan nggak sebelum sudah paham, sudah ada gambaran yang mau dikerjain? Sudah. Oke, kalau sudah silakan balik lagi ke kelas kalian ya. Terima kasih semuanya. Kalau minyak dengan kiloan, tapi ada sisa kalau nggak habis. Boleh. Nggak usah bayarin. Ya, karena kan itu sisa, jadi bisa dipakai juga. Itu hasilnya berapa? Kalau di rumah uang. Oh ya, cuma nggak banyak. Paling sisa sedikit-sedikit aja. Karena udah hitam, ini udah hitam, udah nggak bisa dipakai. Kalau kayak gini biasanya dibuang ya, Pak? Apa? Kalau kayak gini biasanya dibuang? Uang lah. Mau ambil aja. Saya terima ya, Mang. Buat apa? Buat praktek ya. Mau kamu? Saya terima ya, Mang. Makasih ya, Mang. Sintak selanjutnya itu mengembangkan hasil karya dan menyajikan hasil karya kalian. Jadi hasil yang ini adalah proses kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Mulai dari kalian mengambil minyak jelantahnya di mana, sampai kalian mengolah absorbennya seperti apa, sampai menghasilkan perbandingan minyak jelantah sebelum dan sesudah dilakukan penjernihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Jadi untuk perkenalan diri, saya Haina, saya Setia, saya Dia.
kami lagi meminta minyak jelantah dari tukang warung yang menjual gorengan. Ya, tapi ya berapa? Iya. Silakan dibaca ini dulu hasil rumusan masalah ini. Rumusan masalah yang dulu kalian baca. Oh, jenis kulit pisang apa yang digunakan sebagai absorben? Di sini kami menggunakan dua jenis kulit pisang, yaitu pisang kepok dan pisang jantan. Yang kedua, mengapa minyak jelantah harus dijernihkan agar tidak mengganggu lingkungan karena sifatnya sukar dalam air. Oleh karena itu, untuk dimanfaatkan kembali, maka minyak jelantah harus dimurnikan terlebih dahulu agar kualitas minyak kembali bagus. Itu masalahnya ya. Oke, selanjutnya silakan dibacakan surat-surat pajak. Bacain surat-surat pajak. Pertama, kalau pemecahan masalah yang akan dilakukan, itu yang pertama, kulit pisang yang kami gunakan itu dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam atau sampai kering. Terus yang terakhir, kita lihat ini ya. Ini kulit pisangnya. ya, Jadi bacakan opennya tadi, tahapannya pertama. Silakan dibaca. yang pertama itu kulit pisang yang kami gunakan itu dicuci bersih, kemudian kami potong-potong, lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam atau sampai kering. Pertama-tama kami akan memasukkan kulit pisang jantan ke dalam minyak jelantah. Lalu kemudian kami aduk menggunakan sendok. Lalu kami diamkan selama 24 jam, kemudian setelah 24 jam, baru bisa kami amati perubahannya. Ini hasil dari yang setelah 24 jam. Dari sebelah Proses aktivasi kulit pisang dilakukan dengan menggunakan HCl 0,15 m, yakni dengan cara kerendaman selama 24 jam sebelum kulit pisang digunakan untuk menjadikan minyak jelantah. Setelah direndam dengan HCl 0,15 m, kulit pisang dicuci kembali lalu dikeringkan. Aktivasi dilakukan untuk memperluas sisi aktif yang terdapat pada permukaan absorben sehingga diperoleh penyerapan yang optimum. Minyak jelantah pada saat dijernihkan menggunakan kulit pisang kepok menghasilkan perubahan warna menjadi jernih. Perubahan ini juga memiliki perbedaan antara dijernihkan dengan kulit pisang jantan. Tingkat kejernihannya lebih tinggi kulit pisang kepok daripada kulit pisang jantan. Hal ini dikarenakan kulit pisang kepok memiliki daya serap yang sangat kuat dan dapat menyerap sinyal kotoran. Kesimpulannya adalah minyak jelantah dengan menggunakan kulit pisang kepok warnanya lebih jernih daripada kulit pisang jantan. Kulit pisang dapat yang kedua yaitu kulit pisang dapat dijadikan absorben menjadikan minyak jelantah. Dan yang terakhir itu aktivasi dilakukan untuk memperluas posisi aktif yang terdapat pada permukaan absorben. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aura, saya Nishila, saya Yuni, Saya Listiawati. saya Prin, saya Kaniska. kita lihat ini dulu ya. Supaya baca itu masalahnya. Bisakah kulit pisang digunakan sebagai absorben penjernihan minyak jelantah? Ada sana. Bisakah kulit pisang digunakan sebagai absorben penjernihan
Metode penjadiannya adalah kulit pisang yang jantan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, dikeringkan menggunakan oven. Setelah kulit pisang dingin dihaluskan dan diayak. Silakan kalau yang disimak diperhatikan dulu yang di depan. Kalian jangan Jadikan minyak jelantah dalam menggunakan kulit pisang jantan dihasilkan perubahan warna, di mana minyak yang ditambahkan kulit pisang jantan lebih jernih dibandingkan minyak jelantah sebelumnya. Kejernihan juga dipengaruhi oleh banyaknya massa kulit pisang yang ditambahkan. Penambahan 10 gram kulit pisang jantan menghasilkan warna yang lebih jernih dibandingkan dengan yang penambahan 5 gram kulit pisang jantan. Pada penambahan 5 gram kulit pisang jantan tidak begitu menghasilkan perubahan warna yang jauh dengan minyak jelantah sebelumnya dilakukan penjernihan. Namun bau pada minyak jelantah hilang, sehingga kulit pisang jantan dapat digunakan sebagai absorben. Kesimpulan, kulit pisang jantan dapat digunakan sebagai absorben penjernihan minyak jelantah. Yang kedua, bertambahnya massa kulit pisang mempengaruhi kejernihan minyak jelantah. Yang ketiga, penambahan 5 gram kulit pisang jantan kurang menunjukkan perubahan aroma dari minyak jelantah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil yang sudah kita peroleh, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa kulit pisang bisa digunakan sebagai apa? Sebagai absorben untuk penjernihan minyak jelantah. Sekali lagi dikatakan bahwa penjernihan minyak jelantah berhasil dengan kulit pisang, tetapi sebaiknya tidak dikonsumsi kembali walaupun aman. Ya. Kenapa dikatakan aman? Karena yang digunakan absorbennya adalah kulit pisang. Jelas untuk yang materi tentang penjernihan minyak jelantah, jadi di dalam PBL ini kita bisa melihat bahwa ternyata di lingkungan sekitar kita juga bisa punya masalah yang harus kita atasi dengan suatu ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan kimia bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan kalian. Contohnya yang kita angkat adalah minyak jelantah tersebut. Baik, dari hasil presentasi tadi, kelompok mana yang paling siap untuk mempresentasikan videonya? Kelompok 1, apa kelompok 2, apa kelompok 3? Menurut kalian, kalau dari hasilnya, yang paling siap adalah di kelompok 2. Tepukan kelompok 2. Kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana perasaan kalian untuk siang ini? Senang, kan? Dipimpin doanya.